wabarakatuh. Host Geldinis, Arkadaşlar, selamat datang. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat ya. Oh iya, tadi kan saya sempat nih nulis di chat, Host Geldinis, Arkadaşlar. Ada yang ingat nggak ya ketika kita mengucapkan Host Geldinis, jawabannya apa? Host Bulduk, betul. Terima kasih Echa sudah menjawab. Ya, jadi ketika kita mengucapkan, ketika ada yang mengucapkan Hoş geldin atau Hoş geldiniz, maka jawabannya Hoş bulduk. Nah, Hoş bulduk itu untuk kita, dan ketika kita sendirian, kita jawabnya Hoş buldum. Nah, seperti yang saya tulis di chat itu ya. Baik, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Langsung aja kita akan memulai sesi belajar bahasa Turki pada hari ini. Oh iya, saya ucapkan selamat malam ya untuk teman-teman yang berada di Indonesia, dan selamat sore yang ada di Turki. Oke, langsung aja kita akan share screen. Artinya ablah. Nah, hoş geldin itu artinya selamat datang, senang ketemu, senang kamu datang gitu ya. Tapi juga bisa diartikan selamat datang. Kalau jawabannya hoş buldum, itu kita bisa artikan senang saya bisa di sini gitu. Saya senang bertemu dengan Anda semua kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau diartikan itu tuh agak sulit, tapi kita artikan langsung. Hoş geldin itu artinya selamat datang, hoş buldum itu terima kasih sudah menyambut saya gitu ya. Itu formal abla ya, nggak formal, semua orang bisa pakai itu di suasana apapun, ketika kondisi apapun kita bisa pakai hoş geldiniz, hoş geldin, hoş buldum, hoş bulduk. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi minggu ini, semoga teman-teman nggak lupa ya dengan materi kita minggu lalu yang nggak sulit ya teman-teman. Minggu lalu kita belajar tentang huruf dan abjad, mulai dari A sampai Z. Kemudian kita juga belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan ini di dalam sini. Kemudian kita juga tahu kalau dalam bahasa Turki itu tidak ada huruf Q, W, dan huruf X. Kemudian juga ada huruf-huruf tambahan, yaitu ada C, yumuşak G, E, Ş, kemudian ada U. Ini tambahannya ya. Total huruf abjad dalam bahasa Turki itu ada 29 abjad. Oke. Semoga masih ingat teman-teman. Kemudian kita minggu lalu membahas tentang bu, shu, dan o. Bu itu yang artinya ini, shu itu artinya itu, kemudian o artinya itu dengan jarak yang agak jauh gitu. Jadi kalau kita mengartikan o itu dalam bahasa Indonesia yang kayak itu tuh yang jauh tuh gitu. Oke, baik, lanjut. Kemudian kita belajar tentang Kim. Kim itu kan artinya siapa. Kemudian di sini Bu Kim, ini siapa? Bu Bebek, ini bayi. Kemudian Shu Kim, O Kim. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Masih ingat kan? Kalau misalkan ada yang lupa-lupa atau ada yang ketika ngerjain sesuatu di buku ini, kemudian ada yang bingung, masih bingung, boleh langsung ditanyakan. Kemudian minggu lalu kita juga membahas tentang burase, syurase, dan orase. Nah, burase, syurase, orase yang membedakan dengan burada, syura, dan orada itu adalah penggunaannya untuk menunjukkan keterangan tempat. Jadi contohnya di sini burase neresi, di sini di mana? Nah, kemudian jawabnya burase market. Nah, gitu ya. Ketika syurase neresi itu di mana? Syurase okul. Di situ sekolah. Kemudian begitu juga dengan orase neresi. Jawabannya orase park. Di situ tuh park, di situ taman gitu. Baik, selanjutnya ini ada sedikit latihan. Kita nggak akan mengerjakan bersama-sama. Teman-teman bisa mengerjakannya sendiri-sendiri, dikerjakan masing-masing, tidak sekarang, atau mungkin sudah ada yang mengerjakan. Mungkin artinya teman-teman bisa lihat di Google dan juga nanti langsung dicatat ya untuk tambahan vocab-nya gitu. Baik, ini latihan. Selanjutnya, oh ini ada untuk record videonya dapat dari mana? Nanti saya tanyakan ke admin ya. Bisa di-share di grup atau langsung personal chat dengan admin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini juga ada sedikit latihan. Teman-teman, kalau ada kata-kata yang belum tahu, teman-teman cari di Google, kemudian teman-teman artikan, dan semoga teman-teman ingat gitu. Vocab-vocab, kalimat-kalimat, kata-kata yang baru, yang teman-teman baru dapat dari sini. Oke, di sini juga ada kata-kata yang sudah teman-teman nggak asing, teman-teman udah pernah tahu artinya. Merhaba, memnun oldum, sizi tanıştırayım, ben de memnun oldum. İyi günler, görüşmek üzere. Nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Baik. Oke, kita sudah masuk ke materi pada minggu ini. Teman-teman, kita udah masuk di minggu berapa ya? Ya, intinya kita udah panjang ya, tapi sebentar lagi pertemuan kita nggak panjang ternyata. Hanya 5 kali pertemuan. Jadi, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nerelisinis. Seperti yang teman-teman tahu, dalam kalimat bahasa Turki, kita membacanya sesuai huruf yang tertulis. Jadi tidak seperti bahasa Inggris, mungkin juga tidak seperti bahasa Indonesia, karena pengucapan huruf E dalam bahasa Indonesia itu juga bermacam-macam. Ada yang E, ada yang E, ada yang ya, ada 3 ya. Nah, intinya di bahasa Turki enggak, di bahasa Turki kita bacanya sesuai. E itu seperti ini dan E itu seperti ini. Oke. Nerelisinis kita bisa artikan dari mana kamu berasal, kamu orang mana sih? Nah, gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, kemudian kita ingin tanya, kamu orang mana gitu. Kita bisa tanya dengan nerelisin, where are you come from? Itu bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Nerelisinis. Nah, kenapa ada inisnya nih, Abla? Karena ini digunakan untuk sis. Sis, seperti yang kita tahu, sis artinya Anda.
dan juga bisa diartikan kalian. Tapi di sini kita artikan Anda ya teman-teman. Jadi ketika ketemu orang baru, ketika ketemu orang yang lebih tua, kita menggunakannya dengan sis. Jadi kenapa di sini imbuhan di akhirnya menggunakan inis. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ini ada seorang perempuan nih. Bu Tulay. Tulay öğrenci. O Türkiye'li. Oke, ini Tulay. Tulay orange. Orange ada yang masih ingat? Orange artinya apa? Pelajar, betul. Pelajar, terima kasih. Orange artinya pelajar atau murid. O Türkiye'li. Dia Türkiye'li, orang Turki. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian ada seorang laki-laki juga di sini. Bu Arnold. Arnold Bahçıvan. O Gürcistanlı. Oke, ini Arnold. Arnold adalah seorang Pak kebun. Nah, Pak kebun ya di sini. Tukang kebun. Gürcistanlı. Dia orang Gürcistan, orang Georgia. Selanjutnya ada Bu Leyla Hanım. Leyla Hanım memur. O Lübnanlı. Nah, di sini Ibu Leyla. Ini Ibu Leyla. Hanım di sini artinya ibu ya, teman-teman. Jadi bukan ibu kita, bukan ibu kandung, tapi Ibu Leyla. Kalau ibu kandung kita biasa panggilnya Anne. Itu ibu kandung. Jadi kita nggak bisa memanggil Leyla Anne karena ketawa pasti Leyla Anne-nya kalau dipanggil Leyla Anne. Jadi kita sebutnya Leyla Hanım. Ibu Leyla. Leyla Hanım memur. Seorang pegawai. O Lübnanlı. Dia orang Lebanon. Kemudian, Bu Olga. Olga Orange. O Rusyalı. Ini Olga. Olga Orange. Oke, ini ada yang bertanya ya di chat. Hanım bisa dibilang nyonya juga? Boleh, bisa. Hanım nyonya bisa dipakai juga. Olga Orange. Olga Orange. Oh, Rusyalı. Dia orang Rusia. Oke, baik. Kemudian di sini ada Bu John. John chauffeur. Oh, Kanadalı. Ini John. John itu chauffeur. Chauffeur di sini artinya supir. Oh, Kanadalı. Dia orang Kanada. Kemudian yang terakhir, Bu Maksud. Maksud öğretmen. Oh, İranlı. Ini maksud öğretmen. Öğretmen artinya guru. Oh, İranlı. Dia orang Iran. Oke. Baik. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Nah, jadi di sini kita menggunakan kata imbuhan le dan li untuk menunjukkan kita orang mana, kita berasal dari mana. Oke, kita lanjutin dulu. Nanti kenapa le? Kenapa ada yang pakai li? Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, oke. Jadi di ini yang gambar selanjutnya. Di sini ada ülke, milliyet, dan dil. Nah, ülke di sini artinya negara. Negara, nama negara. Kemudian milliyet ini kebangsaan. Milliyet. Kemudian dil ini itu bahasa artinya.
Tapi bisa diartikan juga lidah. Tapi di sini kita artikan bahasa ya, teman-teman. Dil itu artinya bahasa. Oke, baik. Ini kita baca singkat aja. Biar teman-teman tahu dalam bahasa Turki itu gimana sih penyebutan negara. Oke. Biasanya orang-orang Turki itu gimana sih nyebut kata Indonesia? Baik. Yang pertama itu Turkiye. Turkiye. Kebangsaannya Turk. Turk. Orang-orang Turki itu menyebut dirinya sebagai Turk. Orang-orang Turki. Kemudian dilnya bahasanya apa? Bahasanya Turkce. Nah, bahasa di sini adalah imbuhan dari kebangsaannya. Gini teman-teman ya. Jadi bahasa di sini itu kebangsaan kemudian ditambahkan imbuhan C dan J. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua ini ada Ingiltere. Ingiltere artinya Inggris. Kebangsaannya itu Inggris. Kemudian bahasa yang mereka gunakan itu Inggrisce. Oke. Contoh ketiga ada Urdun. Urdun itu Jordan. Kemudian kebangsaannya Arab. Orang-orang Arab. Bahasa yang mereka gunakan yaitu Arabca. Oke. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, yang bawah-bawah, saya kasih tahu arti negaranya, kemudian Miliad dan Dilnya teman-teman bisa isi sendiri nanti. Yang pertama Rusia, Rusia artinya Rusia, kemudian Gurjistan itu Georgia, kemudian ada Japonia, Japonia, dalam bahasa Turki tidak ada katanya, dan kita baca Japonia. Kemudian Japonia itu Jepang. Kemudian ada Bulgaristan. Bulgaristan itu Bulgaria. Kemudian Italia, Italia. Arnavutluk itu Arnavutluk, Albania. Kemudian Fransa, Prancis. Nah, oke. Jadi mungkin di sini teman-teman juga bingung nih. Kak, kok ada yang pakai C, ada yang pakai J, truk C, kenapa nggak truk J? Atau Inggris J, kenapa nggak pakai Inggris C? Nah, oke. Oke, kita di sini akan bahas kembali lagi di huruf-huruf yang kita pernah belajar. Bentar ya. Saya mau share screen dulu. Oke. Nah, oke. Bisa terlihat ya teman-teman. Tamam. Di sini, nih ya, ini yang atas kita sudah belajar. Nah, oke. Seperti yang kita tahu, dalam setiap huruf, dalam setiap abjad ada huruf konsonan dan huruf vokal. Kalau dalam bahasa Turki kita bilangnya konsonan itu ünsüzler atau huruf-huruf konsonan yang seperti ini. Kemudian ada huruf vokal yaitu ünlüler.
Nah, yang kita ketahui kalau dalam bahasa Turki itu ada 8 huruf vokal. Ada A, E, O, U, kemudian E, I, E, U. Oke. Dan di dalam huruf vokal itu sendiri kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang kalın atau artinya tebal, kemudian yang ince atau tipis. Nah, di sini huruf-huruf vokal yang kalın yaitu A, E yang dus, kemudian yang yuvarlak, dus itu artinya lurus ya teman-teman. Kemudian yang yuvarlak, yuvarlak itu artinya lingkaran ya, bulat gitu. Nah, yang dus di sini ada A, E, kemudian yang yuvarlak ini O, U. Ini yang huruf vokal kalın. Kemudian huruf vokal yang ince itu ada E, I, kemudian E, U. Oke, teman-teman harus ingat, selalu ingat huruf-huruf vokal ini, tapi ada yang menarik di sini. Biar dus itu artinya lurus. Jadi ketika kita menyebutkan huruf vokal yang kalın, lidah kita tidak menyentuh gigi kita. Paham nggak ya? Coba teman-teman coba. Ketika kita ngomong A, E, O, U, itu hanya mulut kita aja yang bergerak gitu. Tapi tidak menyentuh gigi-gigi kita. A, E, O, U. Nah, ketika kita mengucapkan huruf vokal yang ince, maka lidah kita menyentuh gigi samping kita. Contoh di sini E, I, E, U. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Oke, kita kembali lagi ke bukunya, ke buku ini. Mungkin ada yang masih mencatat, silakan dicatat dulu. Oke. Baik. Oke, kita kembali ke sini. Ketika kita menanyakan nerelisin, nah, ketika kita menanyakan nerelisin, hanya ada huruf-huruf ini yang kita gunakan, yaitu E, I, dan U, U. Kita nggak menggunakan huruf E, kita tidak menggunakan huruf O, kita juga tidak menggunakan huruf A. Kita hanya menggunakan 4 huruf ini. Le, li, lu, lu. Contoh di sini. Ketika kita menyebutkan tadi huruf vokal yang kalın, A, E, maka ketika huruf akhirnya ini A atau E, mohon maaf ya, maka kita beri imbuhan le. Ketika huruf vokal akhirnya itu EI atau tadi yang inje, yang tipis, maka kita beri imbuhan li. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ketika huruf vokal akhirnya O atau U, maka kita menggunakan lu. Ketika huruf vokal akhirnya E atau U, maka